Seruan hati kami Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Engkau tidak pernah lalai menepati setiap janji. Engkau Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami pada pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dan saat ini kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami. Kami mau berserah di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau berbicara bagi kami. Kami mau duduk seperti Maria diam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengar kebenaran firman, merenungkannya, bahkan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Segala hal yang ingin mencoba menghalangi kebenaran firman Tuhan, mengalihkan perhatian kami, pendengaran kami, segala kuasa-kuasa intimidasi ya Tuhan, saat ini kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Penuhi kami, penuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, malaikat surgawi berkemah berkeliling di tempat ini. Engkau Tuhan Yesus yang menjaga tempat ini, sehingga kami boleh merasakan keamanan dan kenyamanan ketika kami mendengar firman, ketika kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Lemas sekali karena minggu keempat ya. Jangan lemas-lemas ya. Jangan lemas, kita tetap semangat, tetap sukacita ya. Saudaraku yang terkasih, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh apapun ya, tidak dipengaruhi oleh keadaan dompet kita, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita, tapi sukacita itu timbul dari dalam hati. Amin. Ya, jadi sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, Kabar baik. Yes. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya, dan kita akan memasuki bulan yang ke-7 nanti ya, Juli di minggu depan. Dan saudaraku yang terkasih, ini juga adalah satu di mana kita sudah belajar tentang kemurahan Tuhan selama 2 bulan terakhir ini, saudara, dan saya percaya bahwa kita semua menyadari bahwa hidup kita ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saudara ada dan saya, saudara ada dan saya ada, saudara sehat semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu apapun ya yang dapat kita lakukan di luar daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa. Oleh sebab itu saudara, bahwasanya kita setiap orang percaya, tidak ada berkata bahwa semua karena aku, tetapi semua karena Tuhan. Ada amin? Bilang kiri kanan, semua karena Tuhan. semua karena Tuhan. Ya. Bukan karena kamu. Gitu ya. Saudara, semua karena Tuhan. Jadi kalau saudara boleh ada hari ini, kalau saudara boleh menikmati pagi ini dengan baik, saudara, itu semua karena Tuhan. Ya, tidak ada satupun ya, berbicara tentang keselamatan, tidak ada satupun saudaraku yang terkasih bahwa keselamatan itu ada di dalam campur tangan manusia. Tidak. Ya, keselamatan itu terjadi karena Allah dan untuk Allah, oleh Allah. Ya, jadi berbangga hatilah bahwa saudara dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Ya, kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, karena tidak ada satu hal pun manusia yang mampu menyelamatkan dirinya.
Dan tidak ada kontribusi manusia di dalam hal yang namanya keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Ya, yang namanya anugerah itu cuma satu hadiah, ya, anugerah cuma-cuma. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu. Pemberian bukan karena kita sudah hebat, tidak. Ya, justru kita lemah, kita tidak mampu, Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan memberikan kita anugerah. Jadi saudara, tidak ada hal yang semua ada campur tangan. Tidak. Saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, saudara, maka segala sesuatunya akan menjadi semuanya untuk Tuhan. Kita akan berpikir bahwa semua adalah karena Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Mana senyum-senyum yang luar biasa. Coba senyum kiri kanan. Puji Tuhan. Ya, kita di minggu terakhir jangan terlalu tegang, saudara. Ya, firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Amin. Ya, yang sudah dapat. Yang belum dapat, kami masih memberikan kesempatan. Ya, ayo siapa lagi? Untuk supaya kita boleh sama-sama baca ini. Oke. Sudah? Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan demikian selanjutnya. Demikianlah judul perikop yang diberikan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Sama-sama kita katakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada amin? Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ya, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang mampu untuk membuat, memotivasi dalam kehidupan kita. Dan ayat ini sering dibuat untuk menjadi satu motivasi yang kuat supaya orang-orang berhasil.
Dan saudaraku yang terkasih, kita mau lihat ya, hari ini kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema kita adalah kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Kemurahan itu artinya apa? Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima. Sebenarnya hari ini mungkin ya saudaraku yang terkasih, ya entah kita ini mungkin sudah tidak bisa bangun, sakit dan segala macam, tapi hari ini kita boleh ada, hari ini kita boleh sehat, itu semua kemurahan Tuhan. Semua hari-hari kita terjadi karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu untuk tetap kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka firman Tuhan berkata kepada kita, dia berkata tadi, demikian seorang pun tidak dapat menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Artinya saudara, orang yang menikmati kemurahan Tuhan harus hidup dalam ya penyertaan Tuhan. Ya. Hidupnya harus disertai oleh Tuhan. Kalau kita sudah terima kemurahan Tuhan, maka kita juga wajib mempercayakan hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita sudah terima hal yang baik, maka kita akan mengatakan bahwa biarlah aku tinggal di dalam kebaikan Tuhan. Ya, kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Hidup di dalam penyertaan. Saudara, kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, siapa yang tidak ingin berhasil dalam hidup ini? Siapa yang tidak ingin sukses dalam hidup ini? Siapa yang tidak ingin diberkati? Siapa yang tidak ingin menang di dalam hidup ini? Janji Tuhan bagi kita, saudara, ya, kita akan lebih dari pemenang. Tetapi kadang-kadang kita sering kalah dalam hidup ini. Ya, kita menang sekali, kalah berkali-kali. Ibarat orang main togel, saudara. Betul, kena nomornya sekali, ya. Masangnya berkali-kali, nggak dapat. Ya, sekali menang bagi-bagi. Nggak ada kemenangan di dalamnya. Ya. Sudah habis puluhan juta, menang sekali 1 juta, bagi-bagi pula. Amsyong, saudara. Ya, betul nggak? Saudaraku yang terkasih, kenapa saya tahu? Saya pernah melakukan itu. Ya, gaji sebulan nggak pernah kelihatan. Ya. Dulu waktu itu, ya, kemarin saya cuma ngomong-ngomong, ya kan, ya, beli 52. Karena kalau saya ambil kunci, berapa Pak Pendeta? 52. Begitu kena, Pak Pendeta ini buat beli bensin. Saya bilang pegang saja. Itu uangnya memancing kita untuk beli. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dulu saya kerja, ya. Dulu waktu setelah saya tamat SMA itu nganggur 3 tahun, saudaraku yang terkasih, saya kerja. Dulu istilahnya bukan togel di kami itu, porkas. Tahu ya? Saudara, gaji tiap bulan nggak ada yang kelihatan. Ya, menang sekali. Oh, sekampung datang. Ya, dia menang. Ya, makan. Habis itu duit gimana gitu kan? Saudaraku yang terkasih, besok gaji hajar lagi. 3 tahun saya kerja, nggak ada bekas. Ya, beli baju baru 1 buat di badan aja nggak sanggup. Ya, tapi buat beli nomor sanggup. Wow. Saudara, kadang-kadang demi nomor, saudara, ya, rela lapar bolehlah gitu kan. Nggak makan sehari 2 hari bisa tahan, saudara. Yang penting beli. Saudara, jangan siksa hidup saudara. Ya. Akhirnya ketika saya selesai kerja, saya nggak bisa beli. Mama saya bilang, gaji kamu kemana selama ini?
Ya, saya bilang gaji saya langsung, ya, hilang. Ya, gaji itu seperti sulap jadinya. Begitu terima besok udah nggak ada gitu. Mana ya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi harusnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita itu tidak sekali menang dalam hidup ini. Kita harus terus menang. Firman Tuhan itulah janji Tuhan bahwa kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi seringkali kita gagal dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku, ya di sini udah gak ada yang beli toko. Gak ada gitu ya. Gak ada yang ngaku. Gak ada di sini, gak ada. Semua anak Tuhan baik-baik. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan ini hanya mengingatkan, ya, bukan menegur, hanya mengingatkan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini, saudara, maka kita harus tetap tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita ada di luar penyertaan Tuhan, saudaraku yang terkasih, maka yang terjadi adalah ini: kita mengalami kegagalan, kita mengalami kekalahan, kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup. Saudaraku yang terkasih, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita. Yosua, ketika Allah berbicara kepada Yosua, saudaraku yang terkasih, ya, dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Wow, ini luar biasa. Saudara, kalau hari ini Tuhan berkata kepada kita, aku akan menyertai engkau, saudara, percayalah, Dia tidak akan tinggalkan. Saudara, kadang-kadang bukan Tuhan yang tinggalkan kita, ya, tapi kita yang sering tinggalkan Tuhan. Ya, bohong itu Pak Pendeta, katanya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mana? Saudara yang terkasih, Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita. Kita sering tinggalkan. Ya, janjinya saudara, dia tidak bisa batalkan janji. Kalau hari ini dia berkata, aku menyertai, ya, aku menyertai Pogoco, saudara, maka Tuhan akan menyertai sampai mati. Oleh sebab itu, saudara, kita jangan keluar dari penyertaan. Nah, hari ini kita berbicara, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Allah berfirman kepada Yosua, bagaimana Yosua tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, sehingga Yosua, saudara, dikatakan tadi, kemanapun engkau pergi. Ya, ini janji yang luar biasa. Saya suka sekali, ya, di dalam di dalam ayat 7, ayat 8, kata-kata terakhirnya itu, ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, ayat 8 terakhirnya dia bilang apa? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil, ya, dan engkau akan beruntung. Gak ada orang yang mau rugi, betul? Ya, gak ada orang yang mau rugi. Semua orang ingin berhasil dan beruntung. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kemurahan Tuhan itu membuat kita hidup dalam keberuntungan, hidup dalam keberhasilan. Maka pelihara kasih karunia Tuhan, pelihara kemurahan Tuhan, tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya, maka dia katakan begini, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Saudara, artinya apa? Sehebat, ya, sebegitu hebatnya Musa, sebegitu berhasilnya Musa, demikian juga Yosua akan berhasil memimpin bangsa ini. Yosua akan berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Karena sama seperti dia menyertai Musa, demikian juga penyertaannya terhadap Yosua. Demikian penyertaannya terhadap Paulus, demikian penyertaannya terhadap Petrus. Dan hari ini demikian juga penyertaan yang sama ada bagi kita.
Seperti dia menyertai hamba-hambanya yang ada di dalam Alkitab itu, demikian dia akan menyertai kita, saudara. Tetapi kita harus tetap ada di dalam penyertaan itu, ya. Itulah sebabnya dia berkata jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saudara, terkadang kita banyak nyimpang. Jalan sedikit ada nyimpang dulu kan, simpangan, ya. Terlalu banyak persimpangan dalam hidup ini. Siapa yang buat persimpangan itu? Kita sendiri, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara, kita sendiri yang membuat kadang-kadang persimpangan itu terlalu banyak. Padahal Tuhan bilang jalannya lurus. Ya, tapi kita membuat simpang. Oh, ini ada perapatan. Ya, apalagi sampai di Parung perapatannya banyak. Wah, kemana ini udah bingung. Harusnya lurus aja. Map bilang lurus, dia bilang enggak. Gua lebih tahu jalan dekat. Wes. Kadang-kadang kan gitu. Map lurus aja. Kan ada jalan tikus. Aduh, map salah nih. Saya lebih tahu jalan dekat. Wow. Saudara, ya akhirnya muter. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita hidup tetap ada dalam penyertaan Tuhan? Ini firman Tuhan katakan hari ini bagi kita, saudara. Ya, pertama saudara, dari apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan, kita memiliki satu kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu orang yang tetap ada di dalam penyertaan Tuhan harus memiliki keteguhan hati. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 6, 7 dan 8, ya, dan 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 8, ya. Saudaraku yang terkasih, di ayat 6 dia berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 dia berkata hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ada pertanyaan yang ketiga, ya, di ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Tuhan mau pertama, ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita hidup dalam penyertaan Tuhan, saudara, dia berkata, kalau kamu mau hidup dalam penyertaan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu di ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena ada bukan hanya kesenangan yang ada di dalam penyertaan Tuhan, tetapi saudara, ya, ada suka, ada duka. Tetapi kalau kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan, ya, Bapak Ibu saudara, kita akan menjadi orang yang menang. Amin. Amin. Kuatkan. Kenapa? Karena ikut Tuhan bukan masalah, oh, kalau saya ikut Tuhan hari ini ada makanan enggak? Kalau saya ibadah hari ini, saudara, ada sembakonya enggak? Bukan ini kita ikut Tuhan, ya. Kalau saya memberi sesuatu, Tuhan akan balaskan. Oh, ini firman Tuhan. Saudara, bukan ini juga. Sehingga semua motivasi kita tertuju kepada hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri. Saudara, Tuhan bilang kadang-kadang, ya, teori itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, banyak hal, saudara. Ya, ketika kami ada di sekolah, kami belajar, saudara, lalu kemudian kenyataan yang terjadi di lapangan enggak begitu. Ya, kami belajar di sekolah, oh, dan bagaimana cara menginjili pedagang kaki lima, begini dan begini, pendekatan, nyampe di lapangan, disiram pakai kuah pasu. Wow. Bagaimana menghadapi? Kan seperti itu. Kok tadi di kampus nggak ada kata-kata siram? Ya? Betul nggak?
ada saudara yang terkasih, tapi pengetahuan itu penting buat kita. Supaya kita tahu. Dia berkata dia pertama katakan kuatkan. Kenapa? Karena akan ada banyak tantangan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, saudara, semakin kuat guncangan. Amin. Artinya ketika kita hidup semakin kuat terguncang dalam hidup ini, semakin kuat masalah yang kita hadapi, besar masalah, semakin dekat berkat Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, semakin dekat, semakin tinggi hidup kita, semakin dilihat oleh banyak orang. Anginnya semakin kencang. Kalau nggak kuat bisa jatuh. Maka Tuhan bilang, kuatkan hati. Nah, yang kedua saudara, dia berkata, ya, yang pertama tadi kuatkan, yang kedua dia pakai hanya kuatkan. Kenapa saudara? Jangan lemah, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita lemah, lalu kemudian kita kecewa, kita putus asa, habis segala-galanya. Saudaraku yang terkasih, ada banyak yang ada istilah di dalam dunia ini, saudara, ya, gara-gara setitik susu nila hancur sebelah. Betul? Betul ya peribahasa ini? Benar ya? Saudara sudah belajar? Betul? Betul. Wah, bahaya itu betul. Aduh, saudara, gara-gara setitik nila susu sebelah rusak. Wah, hebat, ibu tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya yang benar dong. Ya. Ada satu istilah lagi, kemarau yang panjang dihabiskan oleh sehari hujan sehari. Saudara, kalau kita mundur, bagaimanapun hidup kita di dalam Tuhan, udah maju, dia waktu ini luar biasa sekali, dia sudah melayani itu. Tapi saudaraku yang terkasih sekali, kita mulai dari nol. Oleh sebab itu saya mau katakan, firman Tuhan hari hanya kuatkan. Kenapa? Saudara, jangan mundur, jangan kita pernah mundur dari Tuhan. Ya, tetap semangat. Amin. Makanya saya selalu bilang tetap sehat dan tetap semangat. Apapun hidup kita hari ini tetap semangat. Kita ini adalah Tuhan, percaya janji Tuhan. Yang ketiga dia berkata, saudara, bukankah telah kukatakan? Artinya dia mewanti kita. Kalau kita menemukan masalah ketika kita ikut Tuhan, kalau kita dicaci, kalau kita diejek, diolok ketika kita ikut Tuhan, saudara, firman Tuhan bilang, bukankah telah kukatakan, kuatkan saja. Ya. Di dalam ketika Yesus ada dalam dunia ini, dia berkata pada siapa yang mau mengikut. Saudara, ya, ada banyak murid-murid datang kepadanya. Yesus, aku mau ikut engkau. Ya, ada murid-murid datang. Yesus, saya mau ikut engkau, tapi izinkan aku dulu, ya, untuk pamit. Karena ketika aku keluar tadi belum pamit. Saudara yang terkasih, ya. Lalu ada orang yang kedua, ya. Yesus, izinkan saya mau ikut engkau, tetapi biarkanlah saya dulu menguburkan orang tua saya. Ya, baru aja ini dikabarin sudah mati, sudah meninggal. Saudaraku yang terkasih, apa jawaban Tuhan? Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Barang siapa yang membaca, saudara, barang siapa yang sudah membaca, barang siapa yang mengikut aku, artinya, saudaraku yang terkasih, jangan lagi menoleh ke belakang. Gak ada seorang yang mencangkul sambil lihat ke belakang. Ya, saudara, kalau dia mencangkul lihat ke belakang, ya, jangan-jangan dia sedang mencangkul kakinya. Ya, gak ada, saudara. Jangan lihat. Oleh sebab itu di ayat 9 dia katakan, bukankah
Jadi tidak ada penyesalan ketika kita ikut Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan menyesal. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, saudaraku, jangan menyesal, ya. Lihat suami yang ternyata begini, nggak usah menyesal, ya. Lihat istri lalu kemudian ternyata begini, dan nggak usah menyesal. Jangan lihat ke belakang. Dia bilang sebelum pernikahan, bukankah telah kukatakan. Bukankah telah kukatakan, ya. Makanya saudara, sebelum menikah saya selalu bilang, pastikan dulu, doakan dulu apakah dia benar jodoh atau tidak, sehingga tidak ada penyesalan. Ini kata-kata ini sama seperti itu. Firman Tuhan ini berkata, ya, ketika kita sudah menjalani kehidupan rumah tangga kita lalu kemudian menyesal, saudara, firman Tuhan ini berkata, bukankah telah kukatakan, ya, jangan ada penyesalan, ya, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyesal, ya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih kita anak. Lalu kemudian ketika lihat, kok anak begini amat, ya? Darah yang terkasih. Jangan menyesal, itu sudah Tuhan kasih, ya. Betul nggak? Ya, enggak. Semua kita punya. Bukan tertutup, enggak. Saudaraku yang terkait, kita berdoa itu berkat Tuhan, Tuhan kasih kita, ya. Lalu kemudian saudara, anak-anak juga bilang jangan, ketika dia lihat papanya, ya. Begitu dia lihat papanya, ngeri amat ya. Saudara yang terkasih, tidak boleh menyesal karena itu Tuhan kasih buat kita. Makanya dia berkata, bukankah telah kukatakan. Amin. Amin. Ya, jangan lihat emaknya, ya, paling gondang kita jadi batu nanti, ya, bangga, ya, tidak punya sesengsara apapun hidup kita, semiskin apapun hidup kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, firman Tuhan bilang hormatilah ayah dan ibu, ya, jadi setiap ketemu, hormat. Enggak. Ya, enggak. Hormatilah ayah dan ibumu sekumul apapun dia. Ya. Enggak usah malu. Ya, kalau malu, saudara, berarti Anda keturunan maling pundak. Ya. Ya. Jadi batu nanti. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Orang yang memiliki keteguhan hati itu punya komitmen. A, B. Ya. Bukan soang-soang. Ya. Kalau A, B. Beda ya, soang-soang. Ya. Kadang S, kadang A. Ya, saudaraku yang terkasih. Yang kedua, yang terakhir. Ya. Yang kedua, bagaimana kita ada tetap dalam penyertaan Tuhan? Nah, ini dia. Yang kedua, saudara, bagaimana kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan? Dia berkata begini. Ayat 7, ayat 8. Ayat 8 dia berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Artinya saudara, orang yang tetap ada dalam penyertaan Tuhan harus mencintai firman Tuhan. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kita berpatokan. Kehidupan orang percaya juga berpatokan kepada firman. Kalau kita tidak cinta kepada firman Tuhan, bagaimana kita bisa berhasil? Kalau kita tidak cinta kepada firman Tuhan, bagaimana hidup kita bisa berubah? Mau baca firman Tuhan juga nggak pernah. Benar? Nah, ini luar biasa sekali buat setiap kita. Dia berkata, saudara, firman Tuhan ini, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Saudara, ketika kita mencintai firman Tuhan, ya, artinya apa? Kita suka baca,
kita suka baca firman Tuhan. Satu ayat satu hari. Yang kedua, kita mau mempraktekkan. Amin. Mau mempraktekkan. Dia berkata begini, kalau kita cinta firman Tuhan, ternyata saudara, ini manfaat yang luar biasa. Kita akan bertindak hati-hati. Ketika kita cinta firman Tuhan, hikmat Tuhan akan membuat kita lebih baik. Kalau kita cinta firman Tuhan, maka firman Tuhan sampaikan baik-baik. Jangan. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang merugikan hidup ini, firman Tuhan jangan. Kenapa? Karena kita suka baca. Tapi kalau kita tidak suka baca firman Tuhan, iblis bilang, ya hari ini kan tidak ada yang lihat. Sekalipun Tuhan lihat, tapi kan dia jauh. Tidak mungkin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, iblis senantiasa berperang dalam pikiran kita. Ya, senantiasa berperang antara mana yang harus saya lakukan. Ya, antara mau main game atau ke pemuda. Game. Nah, antara mau main game lagi enak-enak mabar. Nah, lagi enak mabar. Ada aja itu langsung ngingatin di grup. Hapus grupnya. Gak usah hapus deh kalau begitu, nanti ditegur lagi sama panas. Gak usah lihat deh itu grup. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, cinta firman Tuhan. Amin. Makanya saudara, kita cinta ketika kita mencintai firman Tuhan. Oh, Pak, saya nggak bisa kalau di rumah baca firman Tuhan sendiri, itu susah banget kayaknya. Saudara, ya, susah banget, repot, nggak ada waktu. Ih, saudara, saya mau bilang, kalau kadang-kadang kalau tuh nanti kita minta tolong sama Tuhan, dia bilang dia lagi sibuk, bagaimana? Tuhan tolong, masalah saya terlalu berat. Sebentar, saya lagi sibuk. Kalau dia lagi sibuk mending, kalau dia bilang males. Bener gak? Wah, saudaraku yang terkasih, nangis kalau Tuhan sudah bilang saya malas lihat kau. Saudara, sampai nangis darah pun saudara, wah, kita tidak akan dapat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sediakan waktu untuk Tuhan. Kasih waktu untuk Tuhan, kasih waktu untuk baca firman Tuhan, kasih waktu. Oleh saudara, ketika ada renungan pagi, saya nggak mau ambil ayat-ayat panjang-panjang. Saya tahu saudara tidak akan baca. Ya, ayatnya kalau terlalu panjang, saudara bosan Pak. Ya, itu renungan pagi pun saya berusaha sesingkat mungkin dan dimengerti. Karena kalau panjang juga, hanya baca atasnya. Selamat pagi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Shalom. Lalu kemudian apa? Amin. Iya kan? Ada tangan praise the Lord. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberkati. Ya, begitu malamnya ditanya, apa firman Tuhan, apa renungan kita? Apa ya? Kenapa kita tidak baca? Saudara, itu membantu kita paling enggak, ya, supaya kita setiap hari dapat makanan firman Tuhan. Rohani kita, saudara, kalau tubuh ini saja tidak dikasih makan bisa kurus, betul? Bisa kering, saudara. Bagaimana rohani kita kalau kita nggak kasih makan? Ya, makanya nanti kadang-kadang kita doa kering, ya. Saya doa, pejamkan mata, nggak ada konsentrasi Pak. Saya pejamkan mata, yang saya lihat nomor semua. Nomor telepon masuknya. Ya, seperti itu. Oke saudara, amin. Puji Tuhan. Ya, Anda mau
berhasil dalam hidup ini, kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Dua hal, ya, teguhkan, kuatkan, dan teguhkan hati, ya. Lalu yang kedua, saudara, apa? Apa tadi yang kedua? Mencintai firman Tuhan. Amin. Mencintai firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, jadi dua ini ingat, saudara, kita semua ada dalam kemurahan Tuhan dan ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kalau kita mau tetap ada dalam penyertaan Tuhan, lakukan dua hal ini, saudara. Firman Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi, ya, kemanapun, artinya kemanapun, ya, mau ke luar negeri sekalipun, mau di mana sekalipun, mau ke ujung atas, ke ujung bawah, saudara, kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dan beruntung. Yang penting kita cinta firman Tuhan, memiliki keteguhan hati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari tundukkan kepala.